mudah saja menilai amal itu sesuai doa tadi, Rabbana taqabbal minna. Sholat bagaimana Pak Ustaz? Sama Bapak Ibu. Tidak bisa amal ini musiman seperti buah-buahan. Kita sedang lagi banyak duit, sholat kita. Sedang lagi kadang-kadang dipuji Allah dengan kadang-kadang tidak ada dikasih Allah rezeki, menurun pendapatan, maka sholat dia. Ini tak bisa. Maka subuh ini gampang menilainya. Yakin ayat koma sholat subuh ini diterima Allah? Yakinlah. Apa buktinya? Besok kalau kita masih hidup, tetap kita sholat subuh. Besok lusa kalau tak ada halangan, tak ada uzur bagi yang perempuan, tetap dia sholat. Sampai kapan puasa? Sampai dia menghadap Allah. Berarti sholatnya diterima.
tammim taqsirana, sempurnakan semua cacat kekurangan amal kami. Innaka antas samiul alim, innaka sesungguhnya kamu, anta engkau ya Allah, sami maha mendengar doa, alim dan maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Wa tub alaina, dan kami bertaubat kepada ya Allah, terima taubat kami. Innaka sesungguhnya kamu ya Allah, anta tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat, rahim lagi maha penyayang. Bapak Ibu, rupanya sejatinya kita manusia ini, siapapun kita, laki-laki jadi, perempuan jadi, yang tua, yang muda, semua yang bernama manusia, kita sejatinya berharap semua amal kita diterima Allah. Sholat ingin diterima Allah, puasa ingin diterima Allah, baca Quran ingin diterima Allah, infak sedekah ingin diterima Allah. Lalu muncullah pertanyaan, yakin tak ayah Oma, semua amal-amal kita sepanjang hidup kita, terkhusus di bulan-bulan Ramadan kita, diterima Allah atau tidak? Oma yakin tak diterima Allah? Harus yakin diterima Allah. Ada orang bertanya, sholat subuh kita ini Pak Ustaz sah atau tidak? Secara fikihnya, asal kita kerjakan syaratnya, kita kerjakan rukunnya, sudah sah. Nah itu sholat subuh ini. Apa syaratnya sholat ini? Menutup aurat, menghadap kiblat, suci badan, pakaian tempat dari hadas dan najis. Itu syaratnya. Apa rukunnya Pak Ustaz? Niat dalam hati sholat subuh tadi, kemudian baca takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Syarat rukun dikerjakan. Ada orang tanya, sholat subuh pagi ini sah atau tidak? Kita jawab sah. Dia tanya lagi, yakin sholat subuh ini diterima Allah? Maka kita menjawab insya Allah. Yakin gak Bapak Ibu semua amal kita ini diterima Allah? Wajib yakin. Ngapain kita letih-letih capek kalau gak diterima Allah? Namun kaji kita subuh ini, kita lihat dulu pendapat Syekh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyampaikan bahwa ada Bapak Ibu pertanda amal-amal yang kita lakukan itu diterima Allah atau tidak. Inilah Bapak Ibu diingat-ingat. Kalau dibuat judulnya, pertanda amal-amal kita diterima Allah. Apa kata beliau? Man amila sholihan minas sholihan. Siapa saja yang melakukan satu amal kebaikan atau beberapa amal-amal kebaikan, kemudian setelah dia melakukan amal kebaikan ini, dia lanjutkan terus kebaikan ini sampai akhir hayatnya. Dalam arti itulah yang kita sebut dengan berkesinambungan atau istiqomah. Itu pertanda amal itu diterima Bapak Ibu. Contoh paling dekat, Ramadan sampai hari ini sudah tanggal 27 Syawal. Ada orang bertanya, Ustaz Putih, iya, yakin Ustaz puasa Ramadan Ustaz tahun ini, kemarin ini diterima Allah? Maka saya jawab, saya yakin diterima Allah. Apa buktinya Pak Ustaz? Itulah dalilnya tadi. Asal Ustaz Rangkuti habis puasa Ramadan, kemudian saya lanjutkan dengan puasa Syawal, itu pertanda puasa Ramadan kita diterima Allah. Hadisnya Pak Ustaz, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan suci
Ramadan. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah dia selesai puasa Ramadan, dia tambah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Nabi? Karena kasyamin dahri, dia sudah sama seperti puasa selama setahun Bapak Ibu. Meninggal usahaku di subuh ini masih 27 Syawal. Saya kalau sudah puasa Syawal 6 hari, maka sampai tanggal 30 Zulhijjah besok bulan 12, meninggal saya hari ini masih terus tercatat pahala saya puasa sampai 30 Zulhijjah besok. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi muncul pertanyaan, habis Ramadan ini kita puasa selama 29, ada yang 30 hari. Omakku yang di belakang sudah puasa Syawal 6 hari atau belum? Itu masalahnya. Aku Pak Ustaz, alhamdulillah dapatlah 4 hari. Mulai besok tambah lagi, Pak. Ini sudah tanggal 27 ini. Kalau tak ada perubahan tahun ini, Syawal hanya sampai tanggal 29, tidak sampai 30. Yang baru 1 hari Pak Ustaz, tidak apa-apa. Mulai besok kalau tak ada halangan, tidak sakit, tambah lagi. Apa sebab? Ini pertanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Kata Syekh Ibnu Rajab, akan dilanjutkan dengan amal soleh berikutnya, dengan amal soleh yang sama. Jadi pulang nanti dari masjid ini Bapak Ibu, ada orang bertanya, yakin puasa Ramadan ini diterima Allah? Yakinlah. Apa buktinya? Saya sudah puasa Syawal. Nanti masuk Zulqa'dah bulan 11, saya puasa Senin Kamis. Atau Senin Kamis tak mampu, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Masuk lagi Zulhijjah, nanti tambah lagi dengan puasa Arafah. Begitulah selanjutnya sampai kita meninggal dunia Bapak Ibu. Ini poin pertama. Kalau ada orang bertanya, apakah puasa Ramadan diterima Allah? Maka kita yang bisa menjawab sendiri, asal setelah Ramadannya masih kita lanjutkan amal yang sama, contohnya puasa, insya Allah itu pertanda amal puasa Ramadan kita diterima Allah. Yang belum Bapak Ibu puasa habis. Satu, yang kedua, apa pertanda Pak Ustaz infak sedekah Ramadan itu diterima Allah? Sama, setelah Ramadan tetap istiqomah berinfak. Malam-malam Ramadan antara kita sholat Isya dengan tarawih, jangan kota infak. Tiap malam Bapak Ibu, subuh lagi terus kita infak. Di Ramadan kita infak terus. Rupanya itu latihan disebut dengan riyadhah Bapak Ibu. Kalau tarbiyah itu disekolahkan di tempat. Tiap malam Ramadan infak, maka habis Ramadan yakin infak itu diterima Allah. Yakin apa tandanya? Habis Ramadan pun saya tetap infak Bapak Ibu. Mudah saja menilai amal itu sesuai doa tadi, Rabbana taqabbal minna. Sholat bagaimana Pak Ustaz? Sama Bapak Ibu. Tidak bisa amal ini musiman seperti buah-buahan. Kita sedang lagi banyak duit, sholat kita. Sedang lagi kadang-kadang dipuji Allah dengan kadang-kadang tidak ada, dikasih Allah rezeki, menurun pendapatan, agak sholat dia. Ini tak bisa. Maka subuh ini gampang menilainya. Yakin ayat sholat subuh ini diterima Allah? Yakinlah. Apa buktinya? Besok kalau kita masih hidup, tetap kita sholat subuh. Besok lusa kalau tak ada halangan, tak ada uzur bagi yang perempuan, tetap dia sholat. Sampai kapan puasa?
sahur itu supaya dianggap sah puasanya berakhir dengan mendengarkan kumandang azan sholat subuh. Kalau ayah umah pas Ramadan makan sahur padahal di Darussalam sudah berkumandang azan subuh, maka Bapak Ibu dianggap puasanya batal. Apa kenangannya? Bahwa Bapak Ibu, kenapa batasnya sholat azan subuh, bangun sahur, makan sahur? Mengajarkan kepada kita, habis nanti puasa Ramadan, jangan ada lagi ayah oma umat Islam ini yang terlambat bangun. Itu maksudnya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mengikuti, bukan kita lagi jam 4, jam setengah 5 waktu Ramadan itu bangun, apalagi 10 malam terakhir. Ayah oma yang ikut juga iktikaf, jam 2 ayah oma kita sudah berlatih bangun pagi. Maka sampai sekarang lanjutkan itu. Jangan ada jamaah Masjid Darussalam lagi bangun jam 6. Jangan ada lagi yang bangun jam setengah 7. Ada lagi yang bangun setengah 8. Yang paling parah ada lagi bangun setengah 9. Ini tak ada keberkahan. Niatkanlah Bapak Ibu, ya Allah, sampai aku meninggal dunia, kalau bisa ya Allah, makin bertambah umurku, maka makin cepat bangunku. Siapa yang paling cepat bangunnya, itulah yang paling barokah hidupnya. Bapak Ibu yang bangun pagi ini tadi jam 3, pasti lebih banyak amal yang bisa Bapak Ibu lakukan dibanding yang bangun jam 4. Yang bangun tadi setengah 5 pasti lebih banyak amal yang dia lakukan dibanding orang yang bangun tadi pas azan subuh berkumandang. Setua kita ini Bapak Ibu, kalau sampai bangun kita baru azan subuh berkumandang baru kita buka mata, demi Allah kita ini rugi Bapak Ibu. Jam berapa kita bangun? 40 tahun umur kita, jam setengah 4 kita bangun. 60 tahun umur kita, jam 4 kita bangun. 70 tahun besok dikasih, jam 3 kita bangun. 100 tahun umur Pak Ustaz, jam 2 bangun. Apa sebab? Makin lama hidup, makin banyak nikmat Allah yang dipakai. Bagaimana cara mensyukuri itu? Dengan cara banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan kami, terima semua amal-amal kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taubat kami terima ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Maka ayat Umar kesimpulannya, semua amal yang kita kerjakan biarpun tidak di Ramadan, sepanjang hidup kita nilailah dalam diri kita. Kalau sholat kita ingin bertanya dalam hati diterima Allah, tengok sholat kita berlanjut berkesinambungan, rutin dah dia. Kalau rutin, insya Allah diterima Allah. Infak sedekah kalau rutin diterima Allah. Baca Qur'annya lagi, ini yang paling luar biasa. Ramadan kita mampu khotom 3 kali, kadang habis Ramadan Al-Quran tak pernah dibaca lagi. Ini musibah di Bapak Ibu. Ramadan khotom 3 kali, bulan Syawal paling tidak khotom 1 kali, ataupun ada kelanjutannya Bapak Ibu. Jangan simpan Al-Quran yang cantik itu kembali ke lemari hias, tapi baca dia sesudah pun Ramadan berlalu Bapak Ibu. Sampai kapan amal ini? Sampai besok kita tutup mata kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu semua orang tuaku, kajian subuh kita pada kesempatan yang berkah ini, dengan harapan ayo kita cek amal kita masing-masing apakah sudah istiqomah atau tidak.
kembali harus lanjutkan amal-amal kebaikan ini. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, amal kita diterima, dapat nanti kasih sayang Allah, insya Allah kumpul kita besok kembali dalam surga dengan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.